Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi inti 3, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan juga di tempat bermain. Dan kompetensi inti 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu KD 3.2, yaitu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Juga KD 4.2 yaitu menyajikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba mempelajari juga mengenai alat musik tradisional seperti karinding, celempung, dan juga tolean. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum mengenal alat musik tersebut. Selain akan mengenalkan alat, saya juga akan memberikan contoh cara memainkannya agar kita semua tahu sekaligus bisa, atau paling tidak ada gambaran bagaimana cara memainkan alat musik tersebut. Dalam pembelajaran kali ini, Bapak juga turut mengundang ahli alat musik tradisional karinding, celempung, dan juga tolean, agar pembelajaran yang didapat mudah untuk dipahami. Alat musik karinding, celempung, dan tolean, di mana sejarah singkatnya alat musik tersebut dulunya dipakai untuk mengusir hama di sawah. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak pematerian berikut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengertian tangga tempo dan tangga nada. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada materinya ya. Pada pematerian pertama kali ini kita akan membahas dulu tentang pengertian tanda tempo. Menurut Kamus Musik Pono Banu, tanda tempo berarti waktu dan kecepatan dalam ukuran atau langkah tertentu. Menurut Alain Winot di dalam bukunya yang berjudul Introduction to Music Theory mengatakan bahwa tanda tempo adalah kecepatan beat di dalam musik. Tanda tempo pada lagu atau musik adalah tanda yang wajib digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Untuk pematerian selanjutnya kita lanjut kepada jenis-jenis tanda tempo. Tempo menggunakan ukuran jumlah ketukan dalam 1 menit atau beat per menit atau BPM. Terdapat beberapa macam tempo yang digunakan di dalam musik. Dikelompokkan menjadi tempo lambat atau slow tempos, tempo sedang atau moderate tempos, dan tempo cepat atau fast tempos. Berikut ada tanda lambat tempo. Ada largo atau lambat, largissimo lebih lambat, larghetto agak lambat, adagio sangat lambat penuh perasaan, grave sangat lambat sekali, dan lento sangat lambat berhubung-hubungan. Kemudian selanjutnya ada tanda tempo sedang. Nah, ada moderato atau sedang, ada allegro moderato artinya cepat sedang, kemudian ada andante perlahan-lahan, dan ada andantino atau kurang cepat. Nah, berikut selanjutnya ada tanda tempo cepat. Nah, di sini ada allegro, artinya cepat. Allegro. Seperti kita ketahui, gitar juga ada yang mereknya Allegro. Nah, bukan iklan ya, tapi memang ada yang mereknya Allegro. Jadi allegro itu artinya cepat. Kemudian ada allegretto agak cepat, allegrissimo lebih cepat, presto cepat sekali, prestissimo secepat-cepatnya, dan yang terakhir ada vivace. Vivace artinya cepat dan girang. Iya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tangga nada. Tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Namun ada pula yang menyebut bahwa tangga nada merupakan susunan dari sebuah nada yang dirangkai dengan menggunakan rumus interval dari nada tertentu. Ya, kita meluncur ya teman-teman. Selanjutnya ada materi mengenai tinggi rendahnya nada.
Nah, tadi setelah kita membahas tentang tempo, terus ada pengertian nada, sekarang kita bahas tinggi rendahnya nada. Berikut adalah urutan tinggi rendahnya nada. Nah, saya akan sajikan ya anak-anak ya. Ini contoh dari tinggi rendahnya nada. Lihat, bisa dilihat sendiri. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh nyata mengenai materi yang sudah tadi saya jelaskan ya anak-anak. Sekarang kita lanjut memakai sepeda ya. Jadi kita akan lanjut ke video mengenai contoh dari alat musik tradisional seperti karinding, kemudian juga ada celempung dan juga ada toleat. Ya, langsung saja kita ke contohnya. Tempo ada duanya ini dari karinding, yaitu ada tempo lambat dan tempo cepat begitu. Untuk saya praktekkan untuk tempo lambatnya dari karinding. Nah, itu untuk tempo lambat. Biasanya tempo lambat tersebut bisa dijadikan cik paripawas nama bubuka ti manggung karindingan gitu tah panginten. Kanggo bubuka biasa mun. Yang terus selanjutnya tempo cepat bisa saya praktekkan ini tempo cepatnya. Nah, itu untuk tempo cepat. Tempo cepat bisa ya gimana tadi saya bilang, gimana tempo dari nyanyian tersebut, karena kalau musik karinding itu ibarat kata menyesuaikan lah, mengikuti lagu. Terima kasih sudah menyimak pemaparan materi dan contoh singkat dari beberapa budaya lokal. Semoga dapat dipahami dan dapat melestarikan budaya lokal kita sendiri. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajaran pada hari ini. Kita kali ini akan membahas seputar alat musik tradisional, yaitu karinding, celempung, dan juga toleat. Nah, mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas secara rinci apa yang dimaksud dengan alat musik tradisional karinding, celempung, dan juga toleat. Nah, pertama kita akan bahas dulu yang namanya karinding. Nah, ini adalah contoh gambar karinding. Nah, karinding menurut bahasa Sunda terdiri dari kata kara da hiang, yang artinya dengan diiringi oleh doa Sang Maha Kuasa. Atau ada juga yang mengartikan karinding sebagai ka sama dengan sumber dan rinding sama dengan bunyi. Jadi artinya adalah sumber bunyi. Iya, kita lanjut ya. Nah, kita gambar dulu sebentar. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai celempung. Iya, baik anak-anak, kita lihat ya. Ini adalah gambar celempung. Alat musik ini dibuat dari bambu gombong, dilengkapi senar dari sebilah bambu, dimainkan dengan cara dipukul dan membuka tutup ruas bagian atas. Uniknya, suara yang dihasilkan celempung bisa menyerupai suara gendang dan suara gong dengan memainkan tangan yang menutup ruas bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai nada pada celempung. Nah, kan tadi sudah kita ketahui ya seperti apa celempung. Nah, ini ada nada tinggi pada celempung adalah nada yang berada pada senar dekat kuping celempung. Sementara nada terendah adalah nada senar yang paling jauh dengan lubang dan kuping celempung. Ya, selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Nah, kita lihat dulu, ini adalah gambar toleat. Nah, toleat ini seperti suling tapi bentuknya itu kecil ya. Ada 3 lubangnya kalau yang ini, tapi ada juga yang 4 dan juga ada yang 5.
Tolnyat merupakan alat musik tiup dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bentuknya menyerupai suling namun memiliki suara unik yang dihasilkan dari gesekan lembar tipis bambu pada bagian peniupnya. Suara tolnyat menyerupai saksofon. Tolnyat dipopulerkan oleh Mang Parman, seniman Subang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nada pada tolnyat. Nah, nada tinggi pada tolnyat terdapat pada lubang paling atas atau lubang yang dekat dengan mulut ketika ditiup. Sedangkan nada terendah adalah di lubang yang paling bawah. Nah, mungkin itu ya anak-anak ya seputar penjelasan rinci namun singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak ucapkan terima kasih. Dari semua pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanda tempo dan tangga nada. Tempo adalah kecepatan beat dalam musik, sedangkan tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada. Nah, berikut ada gambar urutan tangga nada dari mulai terendah sampai ke tertinggi. Jadi semakin ke kanan akan semakin tinggi. Kemudian ada alat musik tradisional karinding. Karinding adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang dimainkan oleh mulut disertai dengan pukulan jari tengah. Selanjutnya ada celempung, terbuat dari bambu gombong dengan cara memainkannya dipukul. Alat musik ini sering disebut ibarat pengganti gendang kalau dalam musik tradisional. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu tolnyat. Tolnyat merupakan alat musik tiup berbentuk seperti suling dengan jumlah lubang 3-5 lubang. Baik, sedikit pesannya dari Bapak. Jagalah budaya lokal kita sendiri agar tetap ada dan tidak tergantikan oleh budaya orang lain atau oleh budaya asing. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari bersama-sama mengenai tempo, tangga nada, dan juga dikaitkan dengan alat musik tradisional seperti karinding, celempung, dan juga tolnyat. Nah, kali ini Bapak akan memberikan 10 pertanyaan untuk sebagai evaluasi. Silakan ya, bisa dijawab. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini dapat dipahami oleh kalian dan menimbulkan kecintaan terhadap alat musik tradisional kita dan dapat turut serta melestarikan kebudayaan kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.